Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Sugianto, jurusan Teknik Informatika 2024 semester 2. NIM saya 092024090336. Saya di sini membuat video tentang ibu kota Nusantara, terus demokrasi di Indonesia dan identitas nasional untuk melengkapi nilai ujian tengah semester saya di mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Yupiter Yancik SPD MPD ME. Pertama, kita masuk ke materi pertama, yaitu pembangunan ibu kota Nusantara di Kalimantan. Inilah ibu kota terbaru di Indonesia atau ibu kota negara atau IKN yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia, dengan luas wilayah yang meliputi sebagian wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Pasar Utara. Lokasinya berada di Pulau Kalimantan Timur sekitar 1.200 km di sebelah timur Jakarta. Pemilihan lokasi ini diputuskan oleh pemerintah Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Ibu kota baru ini diberi nama Nusantara sebagai representasi kesatuan dan keragaman bangsa Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau. Nama ini mencerminkan semangat persatuan bangsa. Salah satu hal menarik tentang ibu kota baru Nusantara ini adalah rencananya untuk menjadi kota modern yang berkelanjutan dengan infrastruktur canggih dan desain ramah lingkungan. Hal ini juga diharapkan akan menjadi pusat pemerintah yang efisien, pusat ekonomi, dan sumber lapangan kerja baru. Kalau kamu ingin mengetahui Latar belakang pemindahan ibu kota itu sendiri bisa dibilang karena ada beberapa hal dan beberapa pemicu untuk dipindahkan. Kita mulai dari awal. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau memiliki tantangan besar dalam pemerataan pembangunan selama lebih dari 70 tahun. Jakarta telah menjadi pusat pemerintahan, ekonomi, dan budaya. Namun kini Jakarta menghadapi tekanan luar biasa, penduduknya melebihi 10 juta jiwa. Dengan tingkat kemacetan dan polusi yang tinggi, serta sering mengalami banjir dan penurunan permukaan tanah, sebagai solusi jangka panjang, pemerintah memutuskan untuk memindahkan ibu kota ke lokasi baru yang lebih strategis dan berpotensi menjadi simbol pemerataan nasional. Pilihannya jatuh kepada Kalimantan Timur. Sebuah keputusan besar yang mencerminkan visi jangka panjang pembangunan Indonesia yang lebih seimbang dan berkelanjutan. Dan kenapa harus Kalimantan Timur? Kalimantan Timur dipilih karena letaknya yang berada di tengah wilayah Indonesia. Lokasi ini dianggap sebagai tempat netral secara politik dan budaya, serta memiliki risiko bencana alam yang jauh lebih rendah dibandingkan wilayah Jakarta. Wilayah ini juga memiliki luas lahan yang mencukupi untuk pembangunan jangka panjang, serta lingkungan alam yang relatif masih terjaga. Kalimantan ini juga selama ini sering dianggap sebagai wilayah penyangga dalam pembangunan nasional dengan menempatkan ibu kota di sana. Indonesia ingin menyampaikan pesan bahwa semua wilayah memiliki peran yang sama penting dalam pembangunan nasional. Adapun tahapan dan konsep pembangunan IKN, yaitu proyek pembangunan IKN dirancang dalam beberapa tahap hingga tahun 2045, bertepatan dengan 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Tahap awal fokus pada pembangunan kawasan inti pemerintah atau KIPP yang mencakup istana negara, kantor presiden, kementerian utama, serta infrastruktur pendukung seperti perumahan ASN dan fasilitas umum. Konsep utama IKN adalah kota masa depan yang cerdas, hijau, dan berkelanjutan, yaitu kota pintar atau smart city, penggunaan teknologi untuk pelayanan publik, keamanan, transportasi, dan manajemen kota. Kota hijau atau green city, 70% wilayah tetap berupa ruang terbuka hijau, hutan kota, dan taman. Ketiga, zero emission, target netral karbon dengan penggunaan energi bersih dan transportasi ramah lingkungan. Pembangunan juga dilakukan dengan pendekatan kolaboratif, baik dengan investor nasional maupun internasional. Pemerintah mengalokasikan sebagian kecil dana APBN dan mendorong keterlibatan swasta. Peluang dan tantangan di IKN. Peluang besar dari pembangunan IKN antara lain yaitu pemerataan ekonomi.
antar wilayah, mendorong investasi dan lapangan kerja baru, beserta simbol kemajuan dan transformasi di Indonesia. Namun tantangan yang muncul juga tidak sedikit. Ada perlunya perlindungan terhadap masyarakat adat dan lingkungan, potensi konflik lahan dan pergusuran, pengawasan terhadap anggaran dan transparansi proyek, partisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan. Nah, itu materi dari tentang IKN Ibu Kota Nusantara. Lalu kita ke materi kedua, yaitu identitasnya nasional. Apa sih itu identitas nasional? Identitas nasional adalah kesatuan nilai, simbol bahasa, dan budaya yang membentuk jati diri sebuah bangsa. Dalam konteks Indonesia, identitas ini bersumber dari Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu serta kekayaan budaya dari Sabang sampai Merauke. Identitas ini tidak bersifat tunggal atau eksklusif. Justru Indonesia membangun identitas nasional dari keberagaman. Artinya, perbedaan suku, agama, dan budaya bukanlah hambatan, melainkan kekuatan pemersatu bangsa. Nah, IKN juga ini sebagai cerminan dari identitas nasional. Pemindahan ibu kota Kalimantan bukan hanya pemindahan fisik, tapi juga simbolik. Nama Nusantara dipilih bukan tanpa alasan. Istilah ini telah lama digunakan sejak era Majapahit untuk menyebut wilayah kekuasaan maritim yang luas, mencerminkan semangat kesatuan bangsa Indonesia. Desain kota IKN pun diupayakan mencerminkan budaya dan kearifan lokal Kalimantan, misalnya seperti bentuk istana negara yang menyerupai burung Garuda, lambang negara, desain bangunan publik yang terinspirasi dari rumah panjang masyarakat Dayak, penamaan kawasan dalam bahasa lokal, serta festival budaya yang melibatkan masyarakat adat. Nah, IKN yang tidak hanya dibangun untuk mewakili elit politik atau pusat pemerintahan, tapi juga untuk mempresentasikan keberagaman rakyat Indonesia. IKN diharapkan menjadi wajah baru Indonesia yang inklusif, progresif, dan membanggakan. Nah, mengangkat budaya lokal tanpa menghilangkan nasionalisme. Nah, penting bahwa pembangunan IKN tidak menghapus budaya lokal, tapi justru merangkul dan memperdayakan komunitas lokal. Pemerintah melibatkan tokoh adat, budayawan, dan masyarakat sekitar dalam perencanaan. Hal ini memperkuat nilai gotong royong dan penghargaan terhadap warisan leluhur. Identitas nasional tidak akan bertahan hanya dengan simbol. Ia harus hidup dalam kebijakan, pendidikan, desain kota, dan interaksi antar warga. Itu materi dari tentang identitas nasional. Kita ke materi terakhir, demokrasi Indonesia. Nah, demokrasi dalam konteks pembangunan, Indonesia menganut demokrasi Pancasila, demokrasi yang berdasarkan musyawarah, keadilan sosial, dan kedaulatan rakyat. Dalam konteks pembangunan IKN, prinsip demokrasi harus tercermin dalam pelibatan politik dalam proses perencanaan, transparansi dalam pengelolaan anggaran dan lahan, kesetaraan hak antara warga lokal dan pendatang. Demokrasi bukan hanya soal pemilu, tapi juga keterlibatan warga dalam proses pembangunan dan pengambilan kebijakan publik. Pro dan kontra bukti demokrasi berjalan. Nah, contohnya IKN lagi ya. Proyek IKN memang tidak lepas dari kontroversi. Beberapa masyarakat sipil dan akademisi menyuarakan kritik tentang apakah proyek ini terlalu tergesa, bagaimana dengan dampaknya terhadap lingkungan, apakah ada jaminan hak masyarakat adat. Namun, justru dalam demokrasi, suara-suara keras ini perlu dihargai. Ada situasi publik, forum akademik, dan perdebatan DPR menunjukkan bahwa ruang demokrasi masih tetap terbuka. Peluang inovasi demokrasi di IKN. Karena dibangun dari nol, IKN memberi peluang untuk mendesain ulang sistem pemerintahan yang lebih terbuka dan partisipatif. Misalnya, e-government, layanan publik berbasis digital, partisipasi digital, warga menyampaikan apresiasi secara daring, kota inklusif, semua kelompok termasuk penyandang disabilitas, perempuan, dan masyarakat adat dilibatkan. Demokrasi, terakhir, demokrasi bukan tujuan akhir, tapi proses terus-menerus yang harus dijaga di kota yang akan menjadi simbol pemerintahan. Itu materi yang saya bisa sampaikan dari IKN, identitas nasional dan demokrasi. Untuk penutupnya, pembangunan IKN bukan hanya soal bangunan dan infrastruktur, tapi soal masa depan Indonesia. Bagaimana kita membangun kota yang tidak hanya modern, tapi juga manusiawi, inklusif, dan demokratis. IKN adalah kesempatan langka untuk memulai sesuatu dari nol,
membentuk kota yang benar-benar wakili cita-cita kemerdekaan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian dari saya, Gelar Rizky Sugianto. Terima kasih sudah mendengarkan materi yang telah sampaikan. Selamat pagi, siang, dan malam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.